Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Salsabila Diana Putri, NIM 160120439 dari kelas DD44E. Dan judul tugas 2 saya yaitu analisis struktur interpretasi dan perbandingan estetika Barat, Timur, dan Nusantara atau Indonesia dalam Stonehenge is a prehistoric monument in Wiltshire, England, The Qianlong Emperor in Ceremonial Armor, dan wayang kulit gunungan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan konsep dari estetika Barat. Sejarah dan konsep estetika Barat berawal dari zaman Yunani klasik sekitar abad ke-3. Para filsuf Yunani klasik mengartikan keindahan di dalam arti yang luas yang di dalamnya terdapat ide tentang kebaikan. Plato menyebutkan tentang watak yang indah dan hukum yang indah. Sementara itu, Aristoteles menyebutkan bahwa watak keindahan sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan. Plotinus juga menuliskan tentang ilmu yang indah dan kebajikan yang indah. Pada zaman prasejarah, Homo sapiens muncul sekitar 200.000 tahun silam di sekitar daerah Afrika Selatan yang kemudian bermigrasi nyaris ke seluruh penjuru bumi. Estetika masa ini sulit untuk didefinisikan secara utuh, karena konsep estetika hari ini, khususnya estetika Barat, sangat berbeda dengan masa prasejarah ini. Untuk keperluan praktis sehari-hari seperti penggunaan perkakas batu, untuk keperluan berburu binatang, dan untuk keperluan ritual keagamaan. Menurut pemikirannya, ketertarikan manusia pada keindahan berasal dari indera, tetapi itu adalah hak prerogatif dari indera yang mampu kontemplasi, yaitu mata dan telinga. Aquinas mendefinisikan kecantikan dalam istilah Aristoteles sebagai apa yang menyenangkan hanya dalam kontemplasinya dan mengakui 3 prasyarat kecantikan, yaitu kesempurnaan, proporsi yang sesuai, dan kejelasan. Posisi Aquinas mencirikan pendekatan estetika yang diadopsi oleh skolastik yang lebih tersebar luas di antara para pemikir abad pertengahan adalah teori neoplatis di mana keindahan dipandang sebagai semacam tatanan ketuhanan yang sesuai. Contoh karyanya Venus of Willendorf, Venus of Laussel, Beauvais from First Plate, Left Wall of the Hall of Bulls, dan Everybury Henge and Stone Circles. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan konsep dari estetika Timur. Estetika Timur merupakan pembahasan keindahan menurut pandangan di Timur dilakukan berdasarkan kebudayaan tertua yang dipandang paling mendominasi perkembangan peradaban Timur di masa lalu. Ada 3 kebudayaan tertua dan membawa pengaruh luas terhadap perkembangan kebudayaan, termasuk falsafah tentang keindahan di belahan bumi bagian timur, yaitu Cina, Timur Tengah, dan India. Estetika di India sangat dipengaruhi oleh 2 agama besar, yakni Hindu dan Buddha. Keduanya memiliki pandangan yang kurang lebih sama tentang kehidupan para dewa-dewi, setan atau raksasa, manusia, hewan, dan alam permai yang saling terhubung sebagai satu kesatuan di dalam semesta. Selain itu, ada pula konsep pratibha atau kreativitas artistik dan rasa. Pratibha adalah daya cipta artistik yang terdapat dalam diri seniman. Daya itu disebut sakti atau kekuatan. Seniman memiliki kesaktian untuk mencipta, sedangkan rasa tidak selalu timbul dalam setiap pengalaman kesenian. Hal itu baru timbul apabila sebuah karya mampu menghadirkan situasi emosi yang dapat ditangkap oleh pemirsa atau penikmatnya. Buddhisme yang dibawa oleh Siddhartha Gautama mulai berpengaruh di India pada abad ke-6. Buddhisme menekankan pada tata susila yang harus dilakukan oleh manusia agar ia terbebas dari lingkaran duka dan samsara. Sesuai dengan arti kata Buddha yang bermakna yang tercerahkan dan tujuan utama seseorang Buddhis yakni terbebas dari lingkaran tersebut. Buddhisme percaya dengan karma, samsara, reinkarnasi, dan nirvana. Simbolisasinya samsara melalui salah satunya swastika. Contoh karya dari estetika Timur yaitu Linga with Face of Shiva, Celestial Dancer Devata, Miracle of Sravasti, Sri Sanmuka, Subramania Swami, dan Matsya Avatara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sejarah dan konsep dari estetika Nusantara atau Indonesia. Kebudayaan Nusantara seperti kebudayaan Timur pada umumnya memiliki orientasi spiritual,
harmoni, dan pemujaan terhadap alam yang sangat signifikan. Walaupun zaman berganti, orientasi di atas tetap melekat dan diekspresikan ke dalam bentuk-bentuk seni lainnya. Profesor Jacob Sumarjo menyebut estetika Nusantara sebagai estetika paradoks karena setiap perbedaan pada hakikatnya dapat hidup dalam harmoni tanpa meniadakan satu sama lain. Baik buruk, halus kasar, gelap terang, dan lain sebagainya dapat diharmonikan sehingga melahirkan kehidupan dan keindahan itu sendiri. Pada zaman prasejarah, leluhur kita telah mengenal bentuk-bentuk kesenian seperti arsitektur atau bangunan, kriya, lukisan atau seni hias, dan patung. Dari berbagai bentuk seni tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi, kesenian pada masa prasejarah memiliki dua fungsi yang mendasar, yakni fungsi sakral dan fungsi profan. Islam kemungkinan besar telah ada di wilayah Nusantara pada pertengahan atau akhir abad ke-7. Namun, hanyalah setelah abad ke-12 pengaruh Islam terlihat lebih signifikan. Karena itu, proses Islamisasi nampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan ke-16. Pada masa ini, pengaruh Eropa betul-betul merangsek ke dalam berbagai macam hal termasuk kesenian. Berikut adalah periode estetika pada era ini. Periode Perintis. Periode ini berlangsung pada masa kolonial. Raden Saleh Sharif Bustaman atau Raden Saleh boleh dibilang satu-satunya seniman atau pelukis yang diakui kemampuannya di dunia internasional pada saat itu. Gaya lukisan Raden Saleh adalah contoh dari estetika Nusantara yang paradoks. Istilah Mui, Indi, digunakan dalam merujuk lukisan-lukisan yang memperlihatkan kejelitaan, kemolekan, kecantikan, keasrian alam permai Nusantara yang luar biasa indahnya. Mui, dalam bahasa Belanda artinya cantik, jelita, molek, dan Indi adalah wilayah kolonial Belanda yang khususnya di Timur Jauh. Dilahirkan pada masa pergolakan kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1938 di Jakarta, Persagi adalah suatu organisasi yang didirikan untuk merespon pergolakan sosial politik di Hindia Belanda pada saat itu dengan pertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mencari seni yang mencirikan keindonesiaannya. Sistem kemasyarakatan yang kita kenal sekarang, macam siskambling, adanya RT atau RW, dan sistem militer yang kita hingga tingkat koramil adalah peninggalan kekaisaran Jepang. Jangan lupa, Jepang mewariskan kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita pertanyakan seperti upacara bendera dan hormat bendera. Pada masa ini, pemerintah Jepang membentuk beberapa organisasi propaganda sebagai upaya untuk melanggengkan kolonialisasinya. Untuk analisis objek yang pertama, yaitu analisis struktur dan interpretasi estetika barat dalam Stonehenge is a prehistoric monument in Wiltshire, England. Yang pertama, deskripsi. Kenapa memilih karya ini? Karena Stonehenge mempunyai keunikan tersendiri. Stonehenge yang terletak di kota Salisbury, Inggris, tidak sedikit orang yang tercengang atas keberadaannya yang unik. Setelah keturunan dari pemilik sebelumnya tewas dalam Perang Dunia I, Stonehenge dilelang dan seorang penduduk lokal bernama Cecil Hook. Membangun Stonehenge membutuhkan waktu hingga 1500 tahun lamanya, dimulai dari proses penggalian, peletakan batu, hingga penataannya. Para antropologis meyakini bahwa Stonehenge awalnya digunakan untuk menaruh abu kremasi bagi mereka yang sudah meninggal. Aubrey Halls yang ada di area tersebut merupakan kuburan untuk sedikitnya 64 orang dari Neolitikum. Turis yang mengunjungi Stonehenge diperbolehkan untuk memanjat bebatuan tersebut sehingga tahun 1977 larangan ini dibuat akibat adanya erosi yang terjadi di batu-batu tersebut karena bersentuhan dengan manusia. Karena bentuknya yang sangat besar dan sudah ada sejak zaman dahulu kala, di mana teknologi belum secanggih sekarang, banyak mitos yang meliputi Stonehenge, mulai dari penduduk zaman medieval yang meyakini kalau Stonehenge diciptakan oleh penyihir terkenal bernama Merlin, hingga bebatuan tersebut diletakkan oleh para iblis. Monumen pertama terdiri dari gundukan tanah melingkar dan parit dengan diameter berukuran 115 meter atau 320 kaki dan dengan satu pintu masuk di bagian timur laut. Fase ini terjadi sekitar 3100 Masehi di bagian luar kawasan lingkaran terdapat 59 lubang yang dikenal sebagai lubang Aubrey untuk memperingati John Aubrey, seorang arkeolog abad ke-17 yang pertama kali mengidentifikasi lubang-lubang tersebut. Pada tahun 2013, sekelompok arkeologi yang dipimpin oleh Profesor Mike Parker Person
mengevakuasi lebih dari 50.000 tulang yang dikremasi dari 63 individu yang dikubur di lubang Aubrey Stonehenge. Ada kemungkinan bahwa beberapa di antaranya merupakan kaum bangsawan. Pada fase ini, sebuah batu tunggal monolit besar yang tidak dihaluskan, dikenal sebagai batu tumit atau hailstone, diletakkan di luar pintu masuk. Sejak dulu, pertanyaan mengenai siapa yang membangun Stonehenge belum dapat dipecahkan. Namun, baru-baru ini sekelompok ilmuwan menggunakan analisis DNA untuk menemukan siapa sebenarnya yang membangun Stonehenge. Menurut analisis, Stonehenge dibangun oleh para petani dari pesisir Aegean yang bermigrasi ke Inggris pada tahun 4000 Masehi. Stonehenge merupakan suatu bangunan yang dibangun pada zaman perunggu dan Neolitikum. Batu Stonehenge terletak berdekatan dengan Amesbury di Wiltshire, Inggris, sekitar 13 km barat laut Salisbury. Stonehenge ini termasuk ke dalam estetika barat pada periode prasejarah karena didirikan antara abad 3000 Masehi hingga 2000 Masehi pada tahun 2008. Penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa batu pertama didirikan 2400 hingga 2200 Masehi, sedangkan teori lain mengindikasikan bahwa batu biru atau bluestone didirikan sekitar 3000 Masehi. Untuk selanjutnya, dari karya Stonehenge memiliki unsur-unsur rupa atau desain. Untuk yang pertama, garis. Dalam gambar tersebut, unsur garis terdapat pada pantulan cahaya matahari yang terlihat garis-garis yang sangat dominan. Yang kedua, warna. Secara keseluruhan, warna yang terdapat pada gambar sangat kontras karena memberi kesan dramatis dan suasana yang cukup tenang karena senja. Warna tersebut dominan di langit karena hal tersebut menjadikan momen saat itu sangat istimewa. Karena menurut saya mendapatkan momen senja itu adalah momen yang sangat langka. Selanjutnya, bangun atau shape. Stone berarti batu, sedangkan henge berarti lingkaran. Arkeologi mendefinisikan henge sebagai tembok tanah yang berbentuk melingkar dan terdapat parit di dalamnya, sehingga disimpulkan bahwa bangun yang dominan adalah bentuk lingkaran. Selanjutnya, tekstur. Tekstur pada gambar tersebut sudah terlihat jelas pada bebatuan yang berdiri. Selanjutnya, ruang dan waktu. Langit yang cenderung orange dan memiliki warna biru sudah jelas bahwa menunjukkan ruang dan waktu senja menuju malam hari. Interpretasi estetika yang terdapat pada Stonehenge is a prehistoric monument in Wiltshire, England, yaitu Stonehenge merupakan suatu bangunan yang dibangun pada zaman perunggu dan Neolitikum. Ia terletak berdekatan dengan Amesbury di Wiltshire, Inggris, sekitar 13 km barat laut Salisbury. Sebagai salah satu situs yang terkenal di dunia, Stonehenge merupakan lingkaran batu tegak yang berada di dalam lingkup tembok tanah. Gundukan tanah dan parit berbentuk melingkar yang ada di sekitarnya merupakan penanda mengenai tahapan awal pembangunan monumen tersebut. Secara keseluruhan, warna yang terdapat pada gambar kontras memberi kesan dramatis dan suasana yang cukup tenang karena senja. Setiap detail pada gambar tersebut terlihat sangat indah, dan setiap detailnya memiliki arti dan menyimbolkan sesuatu yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi.